Pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, ternyata mencurangi takaran pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Kecurangan diketahui setelah petugas kepolisian daerah Banten memeriksa tera dispenser kegiatan penjualan BBM yang dimodifikasi pada Rabu. Mesin dispenser diubah menggunakan alat berupa remote control di setiap alat pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar. Berdasarkan penyelidikan polisi, kecurangan ini telah dilakukan sejak 2016 hingga Juni 2022. Kecurangan penjualan BBM ini meraup keuntungan sebesar 4 hingga 6 juta rupiah per hari. Dengan total keuntungan mencapai 7 miliar rupiah. Polisi pun mengamankan 2 orang tersangka, yakni pemilik SPBU dan manajer SPBU, beserta sejumlah barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser, dan sejumlah berkas pencatatan keuangan. Mereka menggunakan remote control untuk pengendali jarak jauh yang kemudian disambungkan ke dalam papan sirkuit ini. Ya, dalam papan sirkuit ini terdapat komponen-komponen elektrikal yang kemudian disambungkan ke dalam panel data yang ada di dalam dispenser, sehingga antara literasi yang tertuang dalam tulisan dengan jumlah yang kita bayarkan tentunya berbeda. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Adi Mazda, Serang, Banten. Seorang pemuda terekam CCTV membakar gudang dekat toko di Sumberkolak, Situbondo, Jawa Timur. Dalam aksinya, pemuda itu menggunakan bensin dan juga menggunakan korek api. Iya, sementara itu akibat korsleting listrik pada bagian aki, sepeda motor yang tengah dikendarai ibu dan anaknya terbakar di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Seorang pemuda terekam CCTV saat hendak membakar gudang toko di Sumberkolak, Situbondo, Jawa Timur. Dalam rekaman itu, pelaku memakai helm dengan membawa sebotol bensin dan menyiramkannya ke dalam gudang. Ia lalu menyulut kertas dengan korek dan melemparnya ke gudang hingga kebakaran pun terjadi. Awalnya, warga menduga jika peristiwa kebakaran itu terjadi tanpa disengaja. Namun setelah melihat rekaman CCTV, pemilik toko kaget saat mengetahui keberadaan pelaku yang sengaja membakar gudangnya. Pemilik toko mengaku tidak mengenali wajah pelaku. Ia berharap agar pelaku segera ditangkap. Orang yang ngabakar siapa tidak tahu. Entah lihat di CCTV, saya ketemu orangnya itu. Sementara di Banten, akibat mengalami korsleting listrik pada bagian aki, sebuah sepeda motor yang tengah dikendarai warga terbakar di Jalan Raya Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Beruntung ibu dan anak yang mengendarai sepeda motor berboncengan ini selamat setelah lari menjauh dari sepeda motornya. 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Tangerang yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dipadamkan setengah jam kemudian. Ya, kemungkinan besar dari korsleting aki yang menyambar ke bensin. Pak, korban itu dari mana mau kemana? Untuk korban dari warga Bumi Indah yang menuju arah perempatan Pasar Kemis. Sedangkan di Jawa Timur, kebakaran hebat melanda pasar tradisional Desa Sido Bandung, Kabupaten Bojonegoro, Rabu siang. Api diketahui pertama kali muncul dari salah satu kios yang berada di lorong tengah pasar karena korsleting listrik. Percikan api langsung menyambar barang dagangan berbahan plastik dan beberapa tabung LPG hingga sempat menimbulkan ledakan. Beberapa warga berusaha memadamkan api secara manual namun tak membuahkan hasil. Api baru berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi kejadian. Dalam peristiwa ini sedikitnya 11 kios pedagang ludes terbakar. Tim Liputan CNN Indonesia.